Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Baik, kami berlima akan coba mempresentasikan tugas 2 untuk mata kuliah Sistem Multimedia. Izin share untuk tugas 2 mata kuliah Sistem Multimedia itu terdiri dari kami berlima, yaitu yang pertama Noto Susanto, yang kedua Muhammad Budiawan, yang ketiga Arman Ahwandi, yang keempat Trianto, dan yang kelima Didik Rusmanto. Mata kuliah ini diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom. Untuk kelompok 2 akan mencoba membahas tentang penerapan virtual reality atau VR dalam bidang industri, di mana yaitu industri angkasa luar atau from space to the forest and to construction sites, virtual testbed pave the way for new technology, di mana ini nanti akan berkenaan dengan beberapa bidang ya yang akan kami bahas, di mana untuk presentasi kami nanti isinya berkenaan dengan pendahuluan, yang kedua yaitu simulator di bidang ruang angkasa dan hutan virtual, yang ketiga yaitu konsep anthropomorphic multi-agent system, dan ditutup dengan kesimpulan. Untuk teknologi virtual yaitu virtual reality dan augmented reality di bidang industri, dalam beberapa tahun terakhir telah muncul berbagai teknologi yang tentunya bisa meningkatkan dan merampingkan seperti proses desain, manufaktur, dan pelatihan atau simulasi gitu. Ada istilah yang disebut yaitu testbed virtual, yang mana saat ini dirancang dan digunakan untuk dalam bidang robotika luar angkasa, bidang industri manufaktur, dan pembuatan prototipe, yaitu seperti virtual multifisika untuk lab-lab fisika gitu. Teknologi virtual juga bisa digunakan untuk membangun experience atau pengalaman ya bagi si penggunanya dalam bidang robotika luar angkasa. Uji virtual saat ini bisa digunakan untuk bidang industri manufaktur, seperti di bidang konstruksi. Bahkan bisa diterapkan di bidang misalkan kehutanan yang sifatnya virtual gitu. Jadi untuk simulasi. Dan tentunya ini menarik ya, karena bidang ini dapat didukung dengan berbagai cara yang tidak yang agak umum dan dasar umum, sehingga aplikasi yang berbeda dapat direalisasikan dengan sangat efisien atau hemat biaya. Jadi konteksnya simulasi ini membantu untuk efisiensi dalam berbagai bidang yang tadi saya sebutkan. Untuk teknologi virtual ini juga dibantu dengan yang istilahnya yaitu simulator, di mana simulator ini berperan besar dalam contohnya yaitu bidang luar angkasa ya. Untuk menjadikan misi luar angkasa tentunya aman dan sukses, maka perlu adanya simulator untuk melatih para para orang yang akan dikirim ke luar angkasa. Dengan teknologi ini tentunya bisa mengembangkan potensi yang signifikan dalam perencanaan yang matang, pelatihan, dan pengawasan dari sebuah misi untuk pengiriman ke luar angkasa. Padahal dulu teknologi yang dibutuhkan untuk bidang ini tentunya sangat mahal, tapi seiring waktu dan pengembangan teknologi, teknologi ini tersedia dengan cara yang lebih ekonomis, yaitu dengan menggunakan virtual teknologi ini atau teknologi virtual ini, yaitu teknologi virtual reality dan augmented reality di bidang industri ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Budiawan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Noto. Kali ini saya akan menyampaikan tentang virtual reality pada ruang angkasa, yaitu yang pertama nih aplikasi simulator di ruang angkasa. Simulasi 3 dimensi dan testbed virtual. Jadi testbed itu sebenarnya lingkungan pengujian sistem ya. Baik itu yang diuji adalah hardware, bisa software, dan juga bisa sebuah sistem sendiri. Nah, testbed virtual ini banyak digunakan untuk perencanaan, penerapan, dan pengoperasian stasiun luar angkasa internasional atau ISS. Sistem realitas virtual proyektif menyediakan testbed virtual yang dibangun setelah
rencana tata letak modul Columbus yang memungkinkan astronot dan ilmuwan mempraktikkan prosedur operasional dan penanganan eksperimen. Jadi apa-apa yang akan dilakukan oleh astronot itu bisa disimulasikan secara langsung dulu di lingkungan virtual. Nah, ini melalui kemampuan untuk berbagi dunia virtual, operasi kooperatif dapat dipraktikkan dengan mudah dan pelatih serta peserta pelatihan dapat bekerja sama secara lebih efektif dalam lingkungan virtual bersama. Jadi astronot dan pelatih dan astronot yang lain itu bisa berkolaborasi, bekerja sama di dalam satu ruang virtual. Jadi memvisualisasikan secara virtual apa-apa yang akan dilakukan. Jadi si pelatih tadi ini melakukan pelatihan bukan di lingkup yang nyata ya. Kalau lingkupnya nyata mungkin lebih mahal gitu kan, lebih mahal. Terus mungkin keamanannya juga mungkin kurang terjamin. Jadi untuk sebelum mensimulasikan secara nyata, ini bisa disimulasikan secara virtual reality. Lanjut Mas Noto. Nah, yang kedua ini mengenai simulasi stasiun luar angkasa di ISS ya. Nah, sistem simulasi SIROS. Nah, SIROS ini perusahaan yang mengembangkan tentang virtual reality. Ini bisa dipakai untuk misalnya simulasi robot. Ini banyak digunakan di industri manufaktur. Ini dikembangkan oleh Dortmund Center for Computer Integrated Manufacturing atau IF bekerjasama dengan mitra menyediakan serangkaian fungsi yang komprehensif untuk mensimulasikan mekanisme robot seperti rantai kinematik atau efektor akhir. Nah, model VR di ISS telah dikembangkan untuk SIROS ini. Nah, SIROS tadi yang tadinya itu hanya untuk robotik di manufaktur mungkin, nah ini mulai dikembangkan untuk simulasi di ruang angkasa. Nah, teknik rendering 3D modern seperti tekstur dan bar mapping digunakan untuk meningkatkan realisme visual dari simulasi. Dengan menggunakan perangkat input seperti SpaceMOS koneksi 3D, operator dapat bebas berkeliaran di luar ISS atau masuk melalui joint airlock untuk menjelajahi interior. Jadi si astronot tadi dengan adanya virtual ini bisa keluar dari stasiun ISS itu bebas bisa melihat dari luarnya, kemudian juga bisa masuk secara masuk ke ISS-nya di interiornya gitu. Nah, ini contoh simulasi virtual reality di interior stasiun ISS ya. Jadi astronot tuh bisa misalnya memegang senter gitu, melemparkan. Jadi semua yang ada di sini itu udah disetel, mungkin kan disetel, mungkin di situ ada toolbox gitu ya, atau semacam peralatan-peralatan itu udah disetel masanya. Jadi kira-kira nanti seperti inilah akan tingkat terbangnya seperti ini, tingkat beratnya seperti ini. Kalau disentuh nanti akan seberapa jauh terlempar. Nah, ini adalah kegunaan atau manfaat virtual reality di ruang angkasa. Selanjutnya untuk VR pada ruang angkasa, saya akan bahas tentang manusia virtual. Nah, kehadiran komponen humanoid dalam simulasi memberikan kerangka acuan yang familiar. Kemampuan untuk mensimulasikan gerakan antropomorfik secara realistis memberikan beberapa keuntungan tambahan. Simulasi dan kontrol sistem kinematik antropomorfik atau manusia virtual merupakan tantangan yang menakutkan. Itu juga dapat didekati dari perspektif robotika dengan menganggap sistem kinematik sebagai sistem multi-agent yang terdiri dari beberapa rantai kinematik yang digabungkan, yaitu lengan, kaki, kepala, dan tubuh. Manusia virtual telah dimodelkan dengan cara ini untuk SIROS menggunakan konsep IRCS sebagai sistem kontrol.
Jadi selain selain kita bisa melihat interior yang kayak tadi ya, interior gitu kan, bisa mensimulasikan tentang seberapa berat barang yang ada di dalamnya. Nah, ini ternyata sudah berkembang itu membuat manusia virtual. Jadi nanti akan dicobakan kalau manusia itu mengangkat benda gitu kan, mengangkat benda dengan tinggi manusia sekian, dengan massa manusia yang sekian, nanti bisa disimulasikan di dalam stasiun ISS ini. Kemudian selanjutnya tentang multi agent akan disampaikan oleh Mas Arman. Silakan Mas Arman. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep anthropomorphic multi-agent system. Jadi untuk ide awalnya dikembangkan untuk simulasi ergonomik di ruang angkasa. Juga dapat ditransfer ke aplikasi industri jika kinematika manusia ditangani sebagai sistem multi-agent. Ide sentral dari sistem multi-agent anthropomorphic adalah manusia seperti coupling rantai kinematik individu yang mewakili tungkai dan batang tubuh manusia. Penerapan rantai kinematik individu dibangun di atas metode dan algoritma yang terkenal dalam robotika umum. Dengan demikian, pemodelan, pemrograman, dan simulasi rantai kinematik dapat dikelola dengan seperangkat alat yang sama yang digunakan untuk robot industri. Jadi itu untuk konsepnya ya. Jadi awalnya dari simulasi ekonomi ruang angkasa, kemudian diaplikasikan di industri. Selanjutnya, Mas Noto, next. Jadi setiap rantai kinematik individu dipandu oleh kontrol yang menunjukkan fitur karakteristik agent. Jadi di konsepnya ini setiap individunya dipandu oleh, jadi ada orang yang mengontrol. Nah, agen menyelesaikan tugas yang diberikan secara mandiri dengan mengevaluasi model lingkungan mereka dan rantai kinematik yang ditugaskan kepada mereka. Jadi untuk manusia virtualnya tadi ada yang mengontrol, dan untuk menyelesaikan tugasnya mereka akan menyelesaikan sesuai dengan yang diperintahkan atau yang kontrol yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya, Mas Noto. Selanjutnya kita masuk ke hutan virtual. Hutan virtual adalah upaya bersama dari berbagai mitra yang menggabungkan pengetahuan mereka di bidang otomatisasi atau robotika, pengembangan mesin, dan kehutanan untuk mewujudkan kerangka kerja komprehensif berbasis realitas virtual untuk mengidentifikasi, memvisualisasikan, dan mengoptimalkan proses biologis dan teknis di lingkungan hutan. Tujuan keseluruhan dari hutan virtual untuk mengembangkan database komprehensif dengan struktur serbaguna yang mampu menampung semua data yang relevan dengan hutan dengan tingkat aktualitas yang sangat tinggi. Jadi dengan bantuan hutan virtual ini, manusia itu dapat dengan mudah ya mendesain atau merencanakan hutan yang akan dikembangkan karena ada database yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, Mas Noto. Nah, teknologi penginderaan jauh terbaru yaitu pesawat terbang atau drone untuk mengumpulkan pengukuran berbasis fotogrametri dan laser tentang hutan. Data penginderaan kemudian menjalani berbagai pemrosesan citra, identifikasi objek, dan prosedur klasifikasi untuk mendapatkan sifat pohon dan tegakan dari sumber daya kayu yang diukur. Kunci keberhasilan langkah ini adalah bahwa pendekatan multisensor digunakan untuk menggabungkan algoritma pemrosesan data yang telah dan sedang dikembangkan bekerja sama dengan para ahli kehutanan dari seluruh Jerman. Jadi itu tadi ya mengenai hutan virtual. Pengembangannya
Jadi kedepannya itu digunakan pesawat terbang atau drone untuk mengumpulkan data-data yang akan dimasukkan ke database. Jadi seperti itu. Selanjutnya, Mas Noto, kita masuk ke perencanaan hutan. Jadi untuk mendukung perencanaan hutan, pendekatan 4DGs diterapkan di perencanaan hutan. Depannya itu orang tidak hanya mengetahui atau memprediksi hutannya akan seperti apa, tapi bisa dikembangkan. Seperti contohnya 5 tahun ke depan bisa ditampilkan atau diprediksi hutannya akan seperti apa. Jadi itu untuk presentasi saya. Baik, terima kasih atas pemaparan sebelumnya oleh Mas Piawan dan Mas Arman Afendi. Untuk selanjutnya terkait mengenai virtual forest atau hutan virtual, saya akan menambahkan sedikit pengertian secara luasnya adalah sebuah konsep atau konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi virtual reality atau VR untuk menciptakan pengalaman yang menyerupai berada di hutan atau di lingkungan alam yang alami. Ini adalah bentuk pengalaman virtual di mana pengguna dapat mengunjungi dan berinteraksi dengan hutan yang direplikasi dengan menggunakan teknologi VR. Oke, selanjutnya untuk lebih detailnya dalam pengimplementasian virtual forest-nya, di sini ada technical production in the forest atau produksi teknis di hutan. Berbagai eksperimen menunjukkan bahwa akurasi GPS di bawah atas pohon tidak cukup untuk dapat mengidentifikasi dan membedakan antara pohon tunggal. Oleh karena itu, virtual forest mendukung perlengkapan penerbangan dengan GPS optik, yang mana teknologi tersebut merupakan teknologi baru yang menggunakan alat pengukur jarak laser untuk mendapatkan pengukuran dari pohon-pohon yang berada dekat dengan posisinya. Kemudian, teknologi ini menggunakan posisi pohon tunggal yang sebelumnya dihasilkan untuk virtual forest melalui remote sensing atau pengamatan jarak sebagai peta untuk menentukan lokasi sendiri. Sistem navigasi untuk penebang kayu memandu penebangan kayu ke pohon berikutnya yang akan ditebang. Saat ini sudah memungkinkan menggunakan perangkat lunak komputer untuk secara otomatis menentukan pohon-pohon yang akan ditebang. Misalnya dalam operasi penebangan selektif, dengan sistem navigasi penebang kayu, pohon-pohon yang dipilih tidak perlu lagi ditandai dengan cat, sehingga posisi mereka hanya perlu diunduh ke dalam sistem navigasi. Oke Mas, next. Virtual forest juga mendorong teknologi simulasi mesin hutan ke tingkat yang baru dan ke bidang aplikasi yang baru. Sebuah kelompok mitra virtual forest di sekitar Prof. Warecourts saat ini sedang mengembangkan simulator mesin hutan yang tidak hanya digunakan untuk pelatihan pengemudi mesin, tetapi juga menjadi dasar untuk simulasi ekonomi operasi mesin hutan. Sistem ini memungkinkan perhitungan keuntungan besi yang diharapkan dengan menentukan biaya penebangan dengan bantuan sistem simulasi canggih. Penentuan biaya penebangan dapat dilakukan dengan sangat akurat saat ini karena pendekatan ini melakukan penebangan di dunia virtual sebagai simulasi pertama dan dengan demikian dapat menghitung dengan sangat tepat biaya penebangan yang diharapkan dengan mempertimbangkan bahan bakar, kecepatan berkendara, keterampilan pengemudi maupun kemampuan mesin dan lainnya. Next, Mas. Sebagai dampaknya, ini telah membuka peluang aplikasi baru bagi simulator yang sebenarnya awalnya dikembangkan dan dipasarkan terutama untuk pelatihan pengemudi. Aplikasi baru ini membuka bidang aplikasi baru dan menurunkan harga awal untuk simulator pelatihan pengemudi menjadi sekitar 10.000 euro, yang hampir satu tingkat di bawah harga pasar saat ini dan seharusnya membantu memperkenalkan teknologi realitas virtual terbaru ke dalam hutan.
Tidak kalah penting, perkembangan ini membuka pintu bagi kualitas simulasi lingkungan yang baru dengan adanya data penginderaan jauh yang dapat dikumpulkan dalam skala yang cukup besar dan dengan biaya yang masuk akal. Bidang baru yang disebut merupakan adalah pemodelan dunia semantik terbuka. Tujuannya di sini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang proses kompleks di alam dan alat pemantauan yang lebih baik untuk memahami gangguan yang disebabkan oleh manusia dalam keseimbangan yang rapuh. Virtual forest juga dapat dipahami sebagai ruang uji virtual untuk pendekatan baru dalam strategi perlindungan lingkungan. Oke, next Mas. Mungkin untuk selanjutnya kesimpulan saya serahkan kepada Mas Didik. Silakan Mas. Ya, terima kasih pemaparan yang sudah disampaikan oleh Mas Noto, Mas Bian, Mas Tri, dan Mas Arman sudah cukup runut. Di sini saya ingin menarik kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan di atas tadi. Yaitu buku ini menjelaskan bagaimana teknologi virtual reality, kontrol dan simulasi terbaru yang awalnya dikembangkan untuk aplikasi ruang angkasa, jadi digabung untuk membangun simulasi kinerja tinggi dan pelatihan tempat uji virtual. Juga untuk pendidikan astronot dan pekerja industri, serta mesin konstruksi dan pengemudi mesin hutan. Untuk perilaku realistis dari perangkat dan mesin yang disimulasikan, pengetahuan robotika digunakan untuk memodelkan dan mensimulasikan proses yang relevan secara fisik dengan benar dan juga memberikan simulasi kinematik dan dinamis yang benar dari kendaraan yang terlibat. Selanjutnya Mas Nato. Jadi dari kemampuan tersebut diintegrasikan dengan sistem virtual reality yaitu SIROS sehingga peserta pelatihan dari semua bidang aplikasi dengan mudah mendapatkan kesan untuk terjun ke dunia maya mereka untuk kegiatan pelatihan masing-masing. Jadi di sini sebelum personel diterjunkan ke tempat mereka bekerja, jadi mereka dilatih dulu dengan keadaan virtual gitu. Dan juga dijelaskan secara singkat bahwa konsep perangkat lunak yang mendasari SIROS mendukung aplikasi ini lebih jauh dengan cara yang saat ini juga berjalan pada layar proyeksi panorama besar atau struktur visualisasi gua untuk lebih meningkatkan rasa realisme. Simulator yang dijelaskan saat ini tersedia sebagai produk komersial untuk membantu peserta pelatihan mempelajari cara bekerja dengan aman, efisien, dan masuk akal secara ekologis. Selain testbed yang lebih berorientasi teknologi, hutan virtual akan menjadi salah satu kumpulan pengetahuan paling komprehensif dan terkini tentang hutan dan sumber daya alam yang tersedia saat ini. Dengan demikian, ia berpotensi menjadi dasar keberhasilan ekonomi di hutan, serta untuk hasil ilmiah baru yang terkait dengan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, pengalaman dan komponen realitas virtual yang awalnya dikembangkan untuk uji robotika baru saja membuka pintu ke bidang aplikasi yang benar-benar baru. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah kita jelaskan dapat memberikan manfaat yang berguna buat semuanya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Noto. Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah mencoba mempresentasikan secara runtun. Mungkin saya akhiri ya untuk presentasi kali ini dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.